jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Baik, dalam video kali ini saya akan membahas salah satu upacara adat tradisi yang berasal dari daerah Gorontalo yang sampai saat ini masih senang dilaksanakan oleh masyarakat Gorontalo, yaitu upacara adat 7 bulanan atau yang lebih dikenal dengan Molontalo. Molontalo adalah tradisi adat atau kebiasaan yang sering dilakukan oleh masyarakat Gorontalo. Dalam pelaksanaannya, masyarakat Gorontalo menggunakan simbol-simbol kebudayaan yang memiliki makna dan arti khusus yang diyakini oleh masyarakatnya. Tradisi Molontalo merupakan ritual adat yang diberlakukan bagi perempuan hamil dalam usia kandungannya yang beranjak 7 hingga 8 bulan. Sebagaimana lazimnya sebuah tradisi yang merupakan bagian dari sistem kebudayaan, maka ritual tradisi ini juga mengandung unsur dan nilai filosofis kearifan lokal. Berdasarkan hasil wawancara bersama salah satu tokoh adat yang berada di Kabupaten Banyuwangi, Kecamatan Suwawa, ada beberapa bahan yang harus dipersiapkan dalam prosesi adat 7 bulanan. Yang pertama yaitu bambu kuning yang bermanfaat sebagai tempat penampungan air yang nantinya akan digunakan untuk memandikan calon kedua orang tua yang sedang melakukan prosesi 7 bulanan atau Molondalo. Bahan yang kedua yaitu pinang muda yang dikenal dengan sebutan buloyo di kalangan masyarakat Gorontalo yang bermanfaat sebagai syarat pelengkap adat prosesi 7 bulanan. Bahan yang ketiga yaitu pulande. Pulande memiliki makna bagi masyarakat Gorontalo, yaitu dipercayai agar calon ibu dan anak bisa dianugerahi rezeki yang melimpah beserta umur yang panjang. Batok kelapa ini akan digunakan pada saat prosesi 7 bulanan dengan dihancurkan oleh ayah dari anak yang dikandung, yang memiliki makna agar pada saat bukaan dan bukaan pada saat prosesi lahiran itu bisa dilanjutkan. Yang kelima yaitu ban. Makna dari ban ini diharapkan agar pada saat lahiran plasenta atau ari-ari dari bayi tersebut bisa dengan mudah keluar bersamaan dengan sang bayi agar tidak tertinggal di dalam rahim sang ibu. Keenam yaitu tikar putih dan kain yang berwarna putih yang akan digunakan sebagai tempat pembaringan sang calon ibu pada saat proses 7 bulanan atau Molondalo berlangsung. Adapun makna mengapa menggunakan tikar dan kain yang berwarna putih, diharapkan agar bayi yang dikandung akan terlihat memiliki fisik dan sikap yang putih layaknya seperti tikar dan kain putih yang digunakan. Bahan yang ketujuh yaitu tunas kelapa yang memiliki makna bahwa sebagai penanda akan ada anak pertama yang akan lahir dari sepasang insan manusia yang diharapkan bisa bermanfaat kepada semua orang, layaknya seperti kelapa, semua komponennya bisa berguna bagi manusia. Bahan yang kedelapan yaitu beras 5 warna yang terdiri dari warna kuning, hijau, putih, merah, dan hitam yang memiliki makna untuk mengusir roh jahat atau makhluk halus yang akan mengintai ibu hamil. Bahan yang kesembilan yaitu kunyit yang bercampur kapur atau di kalangan masyarakat Gorontalo dikenal dengan sebutan alawahu tilihi. Kunyit yang bercampur kapur atau alawahu tilihi ini akan digunakan oleh kedua orang tua dengan harapan mereka bisa diberi kesehatan, kekuatan dalam menyambut kelahiran sang anak pertama. Bahan yang ke-10 yaitu sisir dan cermin yang digunakan untuk menyisir rambut calon ibu pada saat prosesi 7 bulanan atau Molondalo. Bahan yang ke-11 yaitu palau. Palau yaitu yang terdiri dari beberapa makanan yang diletakkan ke dalam satu wadah atau loyang yang nantinya akan dibagikan kepada orang-orang yang berperan penting dalam prosesi adat 7 bulanan. Ini pun memiliki makna yaitu semoga sang cabang bayi akan mengikuti sikap dan sifat dari kedua orang tuanya yang suka berbagi. Yang ke-12 yaitu yang harus dipersiapkan yaitu 2 orang anak yang berusia sekitar 7 tahun atau yang sudah fasih dalam berbicara. Hal ini memiliki makna agar anak yang dilahirkan mampu atau fasih dalam bercerita seperti 2 orang anak tersebut. Persiapan yang ke-13 yaitu Pongu Lulalio adalah seorang ibu yang sedang hamil dan pernah melahirkan normal pada sebelumnya yang bertugas untuk menyisir rambut sang calon ibu yang sedang menjalani prosesi adat 7 bulanan atau Molondalo.
Gorontalo. Hal ini memiliki makna diharapkan agar calon ibu yang menjalani prosesi adat 7 bulanan tersebut agar proses lahirannya bisa mengikuti jejak sang ibu hamil yang ditugaskan untuk menyisir rambut, yaitu bisa lancar dan cepat. Persiapan yang ke-14 yaitu podihuhuu, yaitu 2 orang ibu-ibu yang sedang hamil yang bertugas untuk memegang lutut sang calon ibu pada prosesi upacara adat 7 bulanan atau molontalo. Berikut ini langkah-langkah prosesi upacara adat 7 bulanan atau molontalo di Provinsi Gorontalo. Yang pertama, melakukan doa sholawat bersama imam. Sementara imam berdoa, calon ibu yang akan menjalani prosesi adat 7 bulanan atau molontalo akan dibaringkan di atas tikar dan kain putih yang telah disiapkan oleh bidan kampung atau yang dikenal dengan sebutan hulango di kalangan masyarakat Gorontalo. Langkah yang kedua yaitu setelah sang calon ibu sudah berbaring di atas kain putih dan tikar putih yang telah disiapkan, prosesi adat pun dimulai dengan 3 orang ibu hamil yang ditugaskan untuk menyisir rambut dan memegang lutut sang calon ibu yang sedang melaksanakan tugasnya. Sembari bidan kampung atau hulango melakukan langkah pertama yaitu menggoyang-goyangkan secara perlahan sebanyak 3 kali perut sang calon ibu menggunakan kain putih. Langkah ini disebut lengge. Ini pun memiliki makna untuk memperbaiki posisi janin di dalam perut sang calon ibu. Setelah langkah ini selesai, kain putih pun yang digunakan dikeluarkan dan diletakkan di bagian kaki sang calon ibu. Langkah yang ketiga yaitu bidan kampung atau yang biasa dikenal dengan hulango di kalangan masyarakat Gorontalo mengurut perut sang ibu dengan posisi telapak tangan terbuka pada sisi perut sambil membacakan doa dengan harapan semoga sang calon ibu diberikan kelancaran dalam proses persalinannya nanti. Langkah yang keempat yaitu proses pembukaan pinang muda dengan cara ditepuk dengan tangan sebelah kanan lalu diuraikan satu persatu dan dipotong kecil-kecil lalu diletakkan di atas perut sang calon ibu. Langkah yang kelima yaitu saatnya kedua anak kecil dipanggil untuk melaksanakan tugasnya dengan cara berbincang tentang usia kandungan sang calon ibu. Nantinya salah satu anak akan bertanya pada salah satu anak lainnya tentang berapa usia kandungan dari sang calon ibu yang menggunakan bahasa Gorontalo yang dibimbing atau diarahkan langsung oleh bidan kampung ataupun hulango. Begitupun sebaliknya, setelah salah satu anak bertanya tentang usia kandungan, lalu akan dijawab juga oleh salah satu anak dengan menggunakan bahasa Gorontalo. Oleh sebab itu, dalam prosesi ini, anak-anak yang dilibatkan dalam upacara ini yaitu anak-anak yang sudah pintar dalam hal berbicara. Adapun maknanya yaitu diharapkan bayi yang ada di dalam kandungan sang ibu bisa mengikuti atau seperti sepandai serta sepintar 2 orang anak tersebut. Langkah yang keenam yaitu calon ayah dari sang bayi melaksanakan prosesi melangkah 3 kali di atas perut sang calon ibu. Setelah melangkah sebanyak 3 kali, sang calon ayah menghancurkan batok kelapa dan melakukan pengirisan ban yang terbuat dari janur kuning sambil membangunkan sang calon dari posisi berbaringnya yang dibantu oleh 3 orang ibu hamil yang bertugas menyisir rambut dan memegang lutut. Hal ini memiliki makna agar plasenta atau ari-ari pada saat melahirkan bisa cepat terbuka seperti batok kelapa tadi.
Langkah yang ketujuh yaitu calon kedua orang tua beserta orang-orang yang terlibat langsung dalam upacara ini berjalan mengelilingi rumah sebanyak 3 kali sambil membuang bahan-bahan yang telah digunakan seperti batok kelapa dan janur kuning. Hal ini memiliki makna yaitu supaya kelak sang calon bayi diharapkan bisa cepat dan lincah berjalan. Langkah yang kedelapan yaitu bidan kampung atau hulango mengarahkan kedua calon orang tua untuk mencicipi makanan yang telah disiapkan seperti ayam goreng dan nasi goreng yang dicampur dengan hati ayam. Masyarakat Gorontalo biasanya menyebutnya dengan nasi bilindi. Adapun makna dari proses ini yaitu untuk menciptakan dan menumbuhkan rasa kasih sayang pada kedua calon orang tua sang bayi agar mereka menjadi contoh yang baik untuk anak-anaknya kelak. Langkah yang kesembilan yaitu proses memandikan calon kedua orang tua dengan menggunakan air yang ditampung di dalam bambu kuning sebelumnya yang sudah disiapkan oleh bidan kampung atau hulango. Adapun dalam proses ini memiliki makna yaitu diharapkan bisa mensucikan kembali kedua orang tua tersebut agar mereka diberikan kekuatan dan kesehatan dalam menyambut kelahiran sang anak pertama. Langkah yang ke-10 yaitu proses pelemparan beras 5 warna. Proses ini dilakukan di dalam rumah yang memiliki makna yaitu agar sang calon ibu tersebut tidak diganggu oleh roh jahat yang berada di dalam rumah. Langkah ini menjadi bagian akhir dari prosesi upacara 7 bulanan atau molor